Hai sahabat podcast TVRI Jawa Barat di rumah. Balik lagi nih bareng podcast kita yang bakal nampilin dan memberikan informasi-informasi menarik lagi. Apalagi kali ini bakal kedatangan tamu dari Medan langsung, Horas. Menjelaskan ya Bang, kita bakal berbincang lebih lanjut tentang ekoenzim. Ekoenzim itu apa sih sebenarnya gitu. Padahal ini tuh salah satu yang banyak manfaatnya. Kita langsung aja Bang. Selamat datang Bang. Iya, terima kasih. Selamat bertemu Tessa. Iya, gimana Bang kabarnya? Baik, cukup baik. Seger terus nih Bang. Berkat ekoenzim. Nah iya itu. Nanti aku juga mau dibuat seger kan Bang. Siap, nanti kita bagi nanti produknya ya. Tapi Bang, kan banyak orang-orang di luar itu yang hanya mengetahui ekoenzim itu tuh limbah yang apa ya, yang tidak terlalu banyak manfaatnya. Padahal sebetulnya di balik itu semua tuh manfaatnya luar biasa Bang. Iya. Nah itu bagaimana sih Bang? Kita berangkat dari tahun 2017 ketika negara-negara di dunia berkumpul di Paris dalam rangka perubahan iklim dunia. Di situ ditandatangani satu perjanjian bersama, termasuk Indonesia juga menandatangani bahwasanya berjanji akan mengurangi gas metan dan gas karbon dioksida di negara masing-masing. Untuk menyelamatkan bumi ini yang sudah semakin parah kan. Nah, saya berani bilang hari ini kaum ibu ini kontributor gas metan terbesar di Indonesia. Indonesia loh. Kenapa? Dia berani buang potongan sayur, kulit buah ke tempat sampah. 2 jam kemudian dia pegang, itu terasa hangat. Membuktikan gas metan sedang melepaskan diri. Gas metan 21 kali lebih ringan dari oksigen, mampu merusak ozon. Iya. Nah, bagaimana hari ini beban tempat pembuangan akhir sampah itu tidak ada lagi dengan sampah ibu rumah tangga, sampah-sampah organik, sisa sayur, sisa buah berhenti di rumah tangga dijadikan ekoenzim. Malah ini juga sangat bermanfaat ya Bang buat emak-emak di rumah, yang the power of emak-emak. Karena kan mama bisa mengetahui bahwa sampah atau limbah buah dan sayuran di rumah itu tuh ayolah kita simpan. Ya, tentu sekali ya. Bagaimana dengan melakukan kegiatan pembuatan fermentasi ekoenzim mampu mengurangi biaya rutin rumah tangga. Kita tidak lagi pakai merek tertentu untuk mengepel lantai. Kita tidak lagi memakai produk tertentu untuk mencuci piring. Tidak lagi memakai produk tertentu untuk mencuci pakaian. Dan segala macam efek yang ada di rumah itu bisa diselesaikan oleh ekoenzim. Nah tapi Bang, itu tuh cara kerjanya gimana sih? Apakah si buah dan sayuran yang difermentasi itu tuh mempercepat reaksi biokimia atau bagaimana Bang? Nah, bagaimana memanfaatkan gas metan yang dihasilkan oleh limbah organik kita sebut ya, menjadi pemanasan yang kita manfaatkan untuk mengurai dirinya sendiri. Jadi tidak terlepas ke udara. Nah, bagaimana kita sebut ini limbah ini bunuh diri. Dia membelah dirinya, dia memecah dirinya dengan gas yang dia buat sendiri begitu. Tidak lagi memanfaatkan oksigen. Metan akan membuat dirinya bagaimana menjadi baik setelah melewati fase fermentasi. Ternyata ya Bang, selain kita yang bisa menjadi lebih baik, limbah juga bisa menjadi lebih baik. Ya tentu kan, bagaimana beban pemerintah hari ini kan di TPA dari limbah kaum ibu. Nggak ada lagi nanti di TPA itu dari kaum ibu, dari rumah nggak ada lagi. Stop di rumah masing-masing. Setiap ibu punya kemampuan untuk melakukan kegiatan fermentasi yang berguna bagi rumah tangganya, berguna bagi kesehatan dia dan keluarganya. Perubahan kecil ini tuh bisa menjadi perubahan besar ya. Ya, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari rumah sendiri. Bagaimana nih menyebar ke tetangga, ke RT, ke RW. Ini yang kita sebut dengan pahlawan lingkungan. Berarti ekoenzim bukan menyebarkan virus Bang. Tidak, menyebarkan kebaikan. Dengan Malaikat, segala Bang. wah, malaikat kecil, The Little Guardian. Nah caranya gimana Bang? Kalau ternyata apakah ibu-ibu sahabat podcast di rumah kan belum tentu ini nih Bang. Apakah si sayuran sama buah-buahannya tuh harus seimbang 50% atau ada syarat-syarat tertentu Bang? Tidak ada. Kita melakukan fermentasi ekoenzim pergunakan prinsip BIO, BIO. Huruf B itu kalau kita pisah menjadi angka 1 dengan angka 3. Kita baca BIO. Ini formula. 1 gula. Gula apa saja kecuali gula pasir. Yang kedua angka 3. 3 itu jumlah bahan organiknya. 10 itu jumlah airnya. Jadi 1, 3, 10 gula
limbah, air. Inilah dia. Jadi perbandingan antara sayur dengan buah ndak ada, bebas-bebas saja ya. Ini kita lakukan, kemudian kita fermentasi dengan sistem anaerob, kita tunggu hasilnya 90 hari. 90 hari bang. Iya. Tapi bang kalau misalkan ternyata nih ibu-ibu di rumah banyaknya sayuran, itu tidak apa-apa? Tidak masalah. Yang penting bagaimana limbah organik tidak keluar rumah lagi. Dan itu bang sebelum difermentasi adakah ritual-ritual khusus? Oh, enggak ada. Harus dicuci dulu kah? Oh, saya kira pakai doa. Jadi limbah tadi kita pilih ya. Kalau kebetulan yang memang sayur yang memang untuk kita pergunakan di rumah tangga jadi dimasak ya. Ini kan enggak ada gangguan kebusukan atau gimana, silahkan dipakai langsung. Nah, kalau kita mengutip buah atau limbah organik ke tempat tukang buah, ke tempat jeruk peras, ke tempat buah potong, tentu ada yang rusak, hitam, berlendir, berbau. Ini kita sisihkan, kita eliminasi, kita pakai yang segar. Kita potong kecil-kecil, dicelup dengan ekoenzim 1300, ditiriskan, baru kita lakukan fermentasi. Sederhana sekali. Gak usah ada hal-hal yang limbahnya barusan di inkubator dulu 3 hari. Enggak, itu terlalu ribet. Enggak, ini yang penting gula kita aduk dulu, baru masuk limbahnya. Setelah selesai, tutup, kedap udara. Tahu gitu, aku sekarang inilah bang mau mendekati tukang-tukang buah. Jadi CS ntar itu. Iya. Jadi ada kemungkinan kendala ya. Tidak semua ibu mencukupi 3 bagian tadi toh, limbahnya di dapurnya. Dia bisa cuci, tiriskan, dia masuk ke kotak, dia tutup rapat, disimpan di kulkas. Nah bang, ada pertanyaan, kalau misalkan ibu-ibu di rumah ternyata dia itu sebelum 90 hari nih bang, tapi udah kebuka, itu gimana bang? Nah, ini bicara kualitas. Kita mau hasil yang terbaik ya. Yang hasil yang prima tentunya harus menggunakan waktu 90 sampai 100 hari waktu minimal. Nah bang, pasti sahabat podcast TVRI Jawa Barat di rumah bakal penasaran nih gimana caranya bikin ekoenzim yang berkualitas. Iya. Kita nanti selengkapnya bakal ini langsung ya bang. Oke. Praktekkan di sini. Iya, Siap. kita tunggu. Jeng jeng jeng, hai sobat podcast TVRI Jawa Barat, kita balik lagi bareng Bang Batara, bahkan dengan bahan organik yang sudah lengkap nih di depan kita bang. Iya. Untuk mempraktekkan lebih lanjut bagaimana membuat ekoenzim yang berkualitas. Iya. Nah, udah ada apa aja nih bang? Ini tadi kita sebutkan prinsip bio ya. Satunya itu adalah gula, kecuali gula pasir. Ini kita bawa gula merah tebu ya. Gula merah tebu Yang sudah dihaluskan atau gimana yang bang? sudah dihaluskan. Kita sebut juga di Jawa ini gula awur. Kemudian 3 bagian adalah sisa buah, daging buah, dan kulit buah. Perlu kita pahami bahwasanya enzim itu terletak di antara kulit dan daging buah. Ini ada potongan buah melon ya. Ini ada buah cermai. Kemudian ini ada sisa atau potongan buah tomat dari dapur. Kemudian ini ada kulit pisang dari pedagang gorengan. Kulit pisang ya, jelas sekali kulit pisang. Nah. Ya, kemudian banyak lagi nih macam-macam. Ini ada kulit nanas dari tukang buah potong. Karena boleh buah apapun ya bang? Ya, kecuali kulit buah salak. Oke. Nah, kemudian di sini kalaupun ada melibatkan pepaya, tidak memasukkan bijinya. Karena bijinya mengandung bakterisida atau disebut pembunuh bakteri. Kemudian 10 bagian adalah air. Tapi bang, ngomong-ngomong itu tangannya nggak pakai sarung tangan bang? Dalam prinsip pembuatan ekoenzim ini ada anugerah Tuhan. Di bawahnya telapak tangan ini ada enzim pembusuk yang luar biasa. Makanya kalau kita makan dengan tangan jauh lebih sehat daripada menggunakan garpu apa sendok ya. Iya. Oke, kita masukkan dulu. Kita langsung ritual. Oke, ritual bang langsung. Oke, kita masukin gulanya ke dalam air, bukan airnya ke dalam gula. Oke. Masukin. Bakal informatif sekali ini buat sahabat Ya, podcast masuk TVRI ya. Jawa Barat di rumah. Ini masuk. Ini gimana bang tadi takarannya bang? Airnya berapa? Airnya 10 bagian, gulanya 1 bagian.
Jadi umpamanya buahnya 3 kilo, tentu gulanya 1 kilo, airnya 10 liter. Ya, ini kita aduk rata. Dan ini juga jangan lupa intensitas ya Bang, supaya nanti kita mengetahui. Iya, kapan tanggal buat dan kapan tanggal panen. Lebih baik lagi ada kandungan organik yang kita tuliskan apa saja, biar jangan lupa. Untuk apa Bang? Apanya? Kalau misalkan dituliskan yang bahan-bahan organiknya. Ya, kita mungkin mau ada inovasi. Coba kalau tanpa ini, coba kalau tanpa ini, atau tambah ini. Oh, berarti aku sudah punya. Begitu ya. Kita aduk rata terus sampai dia larut, sampai benar-benar larut gulanya. Dan ini rata-rata berapa lama Bang kalau ngaduk? Atau Ngaduk- secukupnya larut saja? Nah, harus larut, benar-benar larut. Yang tidak larut paling sekitar sampai 5% saja, karena akan larut sendirinya karena proses panas fermentasi. Ya. Ini Jadi sudah mulai buat sahabat kelihatan podcast TVRI Jawa Barat, sudah larut dulu baru di buahnya masuk ya. Sedikit lagi, kita tunggu, sabar sebentar. Oke. Kemudian kita masukkan limbah organiknya ya, perlahan masukin. Itu apakah mempengaruhi Bang ketika buahnya ingredientsnya ABC dan yang ini DEF gitu Bang? Misalkan Nah, yang kita ini mau melon tahu ini. mana yang terbaik aromanya. Ini kadang-kadang ibu-ibu ini mau orang yang terbaik, kadang-kadang dia ada kompetisi. Wangian punya gua dah. Oke. Oke ya. Setelah kita larutkan seperti ini, usahakan semua limbah organik terkena dengan air gula ya. Kemudian kita lakukan penutupan wadah. Diingat, wadah fermentasi ini harus benar-benar anaerob. Kedap udara ya Bang. Dan ini didiamkan selama 90 hari Bang. 90 hari. Ada tanggal buat, ada tanggal panen. Kalau misalkan sudah 90 hari, dia akan berubah bentuknya apa gimana Bang? Secara perlahan air akan berubah menjadi agak jernih ya, coklat kekuningan. Kemudian limbah organiknya ini akan turun ke bawah, sedikit terurai. Semakin lama dia diendapkan seperti ini, buahnya semakin menurun. Semakin ke bawah, terurai menjadi dedak. Oke. Sangat rapuh sekali. Dan nanti kalau misalkan sudah menjadi dedaknya itu, airnya yang bisa diambil. Iya. Fermentasinya tersebut Ya, ini. dedaknya sangat berguna bagi detoks kesehatan. Ada detoks kaki, ada detoks tulang belakang. Itu Iya, dia. sahabat podcast TVRI Jawa Barat, karena saya juga pernah baca kenapa detoks rata-rata di kaki. Biasanya gaya gravitasi racun-racun mengendapnya di kaki. Iya, Bang? turun ke bawah. Turun ke bawah. Selain itu juga kegunaannya katanya bisa buat rambut Bang, buat muka dan segala macam. Jadi prinsip bakterinya ada kandungan 3 bakteri yang luar biasa ya. Bakteri ekoenzim akan membunuh bakteri infeksi. Jadi kalau luka terbuka bisa kita semprot, tidak lama akan mengering ya. Yang kedua, bakteri ekoenzim akan membunuh bakteri pembusuk. Sehingga sayur yang mulai layu dari pasar ketika di rumah, kita semprot dengan ekoenzim kembali berdiri segar. Kok ajaib Bang. Kemudian yang ketiga, bakteri ekoenzim akan menghilangkan bakteri bau. Sehingga ketika ada tikus mati di rumah, kita semprotkan ekoenzim, akan hilang baunya sehingga ibu lebih nyaman untuk membuangnya. Kalau mantan mati disemprot ekoenzim. Aduh, ajab gimana? gitu. Kemudian, nah, pada pengolahan makanan kuliner seperti mengolah ikan, daging, setelah dibersihkan direndam ekoenzim 1300 ya. 1 ekoenzim 300 air akan membuat perubahan pada tekstur ikan dan daging, lebih empuk, lebih manis rasanya. Nah, ini juga Bang. Berarti untuk sahabat podcast TVRI Jawa Barat, apalagi emak-emak, sebelum memasak ikan ataupun daging bisa direndam dulu pakai ini ya Iya, Bang? termasuk buah, sayur yang akan diolah, kita rendam 15 menit dengan ekoenzim 1300, membuat lebih enak rasanya dan lebih awet. Umpamanya kangkung kita mau masak ini, kita rendam dulu dengan ekoenzim.
Ketika kangkung masak, dia akan lama bertahan warna hijau di meja hidangan. Luar biasa, banyak sekali manfaatnya Bang. Nanti kita bakal ngomongin lebih lanjut apa aja manfaatnya. Oke. Oke, sahabat podcast TVRI Jawa Barat, jangan kemana-mana, tetap saksikan YouTube kita. Nah, sahabat podcast TVRI Jawa Barat, kalau tadi kita udah praktekin gimana fermentasi, cara yang baik dan benar, kita sekarang bakal ngobrolin manfaatnya yang banyak luar biasa itu tuh Bang. Iya. Iya, manfaat Oke. ekoenzim tersebut. Di sini kita lihat ada sprayer mesti diisi air yang air ya. Itu kira-kira 100 ml lah ya Bang. Iya, 100 ml kita masukin 20 tetes atau 1 ml. Ini kita break dulu sealnya. Oke. Ini kalau kita hirup aromanya aroma yogurt, wine atau tape juga. Sangat harum sekali aromanya. Dan itu tuh aromanya tergantung dari buah-buahannya tersebut. Termasuk iya. Nah, Ini kira-kira dia. 20 Ya. tetes lah ya segitu. 20 tetes. Ini mampu mensterilkan ruangan daripada radiasi listrik, termasuk bakteri-bakteri jahat yang ada di atas ruangan kita. Seperti ini ya. Nah. Kalau ada ibu-ibu yang julid jahat juga semprot aja pakai itu ya Bang. Ini juga sekali-sekali kita perlu semprotkan ke rongga mulut. Oh, Kemudian itu ke makanya hidung. kenapa tadi saya bilang Abang kok makin seger karena disemprot ekoenzim Bang. Jadi ini kegunaannya banyak sekali ya. Kalau bagi katakanlah karyawan yang outdoor, bajunya mungkin setengah rin sudah lecek atau bau, ini disemprotkan. Ini otomatis baunya akan hilang, apalagi disemprotkan ke bagian dalam badan. Kemudian ke ketek juga, pengganti deodoran, ke dalam ruangan. Ini sangat berguna, sangat berguna. Kalau untuk di rumah tuh Bang biasanya untuk ngepel, untuk bersihin kompor. Seperti ini, kompor kilat, pasti kilat. Ini seperti ini dia, untuk ngepel, bersihkan kompor, keramik atau mebler atau dinding kamar mandi, ini pakai ini. Nggak perlu lagi beli bahan-bahan kimia kan. Bagaimana ini mampu membersihkan kloset ya. Kemudian bak, kemudian tempat Itu pencucian ada piring. harus didiamin dulu nggak Bang? Kan biasanya kalau dari merek-merek tertentu harus didiamkan 10 Udah menit. langsung kita semprotkan ya, kita tunggu setengah menit, kita bilas bersih, kinclong. Jam tangan, perhiasan lebih semakin Dan kinclong. itu walaupun ke perhiasan jam tangan pun nggak akan jadi karatan. Nggak ada jadi karatan. Ya, sepanjang jam tangan tahan air loh. Ya, itu dia tadi, ini dia. Ini sangat berguna ibu-ibu. Nah, kalau saya yang seperti ini yang murni, ada beberapa puluh ember di kamar tidur saya, menjadi teman tidur saya. Ekoenzim juga dikenal memproduksi ion negatif yang akan merefleksikan tubuh kita senyaman mungkin saat tidur dan bangun tidur dalam keadaan segar sekali. Coba. Ekoenzim ini udah jadi pendamping Abang. Iya benar. Kenapa? Saya yang butuh. Jadi bukan persoalan bumi butuh ekoenzim, saya butuh ekoenzim. Bagaimana? Selain ini bisa dibuat di rumah, simple, meminimalisir pengeluaran, menyelamatkan bumi juga ya Bang? Iya. Jadi bagaimana ini kalau kita salurkan ke drainase di rumah kita, kemudian mengalir ke parit, ke got, dia akan menetralisir kelebihan asam pada air got, kemudian menetralisir kelebihan logam pada got, sehingga got menjadi bersih, tidak bau sama sekali. Nah Bang, kalau misalkan tadi nih kan kita udah tahu banyak manfaatnya sekali. Ketika ada luka disiramnya tuh bagaimana Bang caranya? Ya Karena ini saja. sahabat-sahabat podcast TVRI Jawa Barat yang kadang ini gimana sih caranya, sehari 2 kali kah? Atau ternyata rutinitasnya 2 hari sekali diselingin? Kalau di dapur ibu-ibu acap ya, tergores pisau atau tersayat pisau, langsung aja semprot seperti ini. Tunggu Kalau berapa hati saya yang tergores bisa nggak Bang? Tunggu beberapa saat, dia akan mengering, menutup luka. Pada luka terbuka yang besar bisa kita semprot dengan lebih pekat lagi, 1.200 apa 1.100. Ini kan 1.300 ya. Dan itu akan menutup rapat, kering. Tapi untuk area-area tubuh, rambut seperti itu? Nah, banyak cuci rambut dengan ekoenzim ini 24 jam tidak ada dihinggapi oleh bakteri gatal dan bakteri bau pada kulit kepala.
Itu yang perlu kan buat perempuan. Jangan-jangan abang samponya pakai itu lagi bang. Benar, sudah hampir 5 tahun. Saya enggak kenal sampo lagi, enggak kenal sabun wangi lagi. Sabun cair, sabun batang saya enggak kenal lagi. Saya mandi pakai ini total, termasuk sikat gigi. Sikat gigi juga bisa bang? Iya. Jadi saya sudah hampir 6 tahun sudah hilang sakit gigi. Rasa sakit gigi bagaimana saya udah lupa. Nah ini menarik banget bang untuk para sahabat podcast TVRI Jawa Barat di rumah. Kalau ini ternyata bisa untuk sikat gigi. Iya. Itu caranya gimana bang? Loh pakai gayung diisi air penuh, dimasukin ekoenzim dengan perbandingan 1/300, ambil sikat giginya, celupin, gosok sikat gigi semua segala macam, langit-langit, lidah sampai bersih. Sisa airnya bikin kumur-kumur. 24 jam rongga mulut kita akan steril dari bakteri bau dan bakteri infeksi. Kalau tapi jangan sampai ketelan kan bang? Nggak bisa kalau ketelan. Bukan ke. Oh tertelan pun gimana bang? Kalau tidak sengaja kan, setetes 2 tetes ya nggak masalah. Oke. Bang, tadi ngomong-ngomongin yang ini nih bang, biar fermentasinya supaya bisa berkualitas seperti ini, Ya. kekurangannya atau enggak hal-hal yang tidak boleh? Nah, dalam menjalani proses fermentasi perlu diingat beberapa hal agar fermentasi sukses. Penempatan wadah fermentasi tidak terpapar sinar matahari langsung. Jika terpapar matahari langsung mengakibatkan suhu ruang dalam wadah naik, bakteri mati. Gatot dong bang. Iya. Kemudian dekat dengan sambungan-sambungan listrik, dekat dengan toilet atau bahkan dalam toilet sama sekali tidak boleh. Atau di atas septic tank atau dekat dengan septic tank. Atau di gudang yang bau buluk gitu ya. Takutnya meledak atau gimana? Nggak bakal meledak. Fermentasi dengan botol bekas air mineral pasti meledak. Tapi kalau kita gunakan wadah seperti yang tadi, kemudian pel-pel yang besar bekas mentega atau drum-drum kapasitas besar yang berwarna biru, nggak bakalan, ya. Nah, perlu diingat juga dalam melewati proses fermentasi perlu diletakkan bunga sansevieria dekat dengan proses fermentasi ekoenzim. Kenapa? Proses fermentasi ekoenzim juga mengeluarkan gas metan. Bunga sansevieria mampu menghisap zat-zat polutan di udara dan gas metan dan berkontribusi oksigen 24 jam. Itu kelebihan dari sansevieria. Luar biasa, kita sudah mengupas semua tentang limbah ini ya bang, yang sangat bermanfaat setelah difermentasi. Ya. Oke bang, abang ada nggak bang rangkulan atau motivasi untuk sahabat podcast di rumah? Oke, satu buat kaum ibu ya. Buat kaum ibu mulai sekarang manfaatkan bagaimana limbah dapur tidak sampai keluar dari rumah. Nah, kalau bermasalah dengan bagaimana teknik pembuatan ekoenzim, hubungi kami di Bandung, relawan Ekoenzim Indonesia Jawa Barat. Dan bahkan sudah ada di seluruh provinsi bang. Seluruh provinsi ada. Kemudian bagi pemula atau penggemar daripada TVRI Stasiun Jawa Barat, ayo mari kita like, subscribe Cyber Ya, cerita subscribe hari dan ini komen. biar ini semakin membumi. Kita Bagaimana sama-sama juga merangkul bumi ya, ini bagaimana ekoenzim semakin dikenal masyarakat dan semakin banyak membuat sesuai dengan moto kami, hidup sehat di bumi yang sehat bersama ekoenzim. Wih, luar biasa. Ekoenzim bang gini Iya, ya. begini simbolnya. Baik, terima kasih bang atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan bisa memotivasi ibu-ibu di rumah bahkan Amin, seluruh- amin, amin. Iya, sahabat Terima kasih. TVRI. Sehat-sehat bang, kita sangat terhormat bisa kedatangan abang yang langsung Terima kasih. diterbangkan dari Medan. Horas, Produser. Bang. Iya. Hatur nuhun bang kalau Hatur di- nuhun. iya, hatur nuhun. Mau lihat godang, Horas. Iya. Oke sahabat podcast TVRI Jawa Barat, jangan lupa saksikan terus YouTube kami dan juga like, komen, juga subscribe. Kalau misalkan ada info-info terbaru atau misalkan ada masukan-masukan yang bagus untuk dibahas, komen aja langsung. See you. Thank you, Bang. Terima kasih. Terima kasih.